Selamat malam Sobat Investor, berjumpa lagi dengan saya Yanto Kusjantono, redaktur pelaksana idxchannel.com. Sobat Investor, bagaimana kabar Anda hari ini dan bagaimana pula kabar portofolio koleksi Anda di tengah masih fluktuasinya indeks harga saham gabungan atau IHSG usai berhasil mengamankan level psikologis baru di posisi 6.400-an pada perdagangan pasca long weekend Selasa 18 Agustus 2026 kemarin. Dengan melihat porsi volatilitas indeks yang relatif terbatas dan masih berada di zona aman pada level psikologis yang sama, pergerakan yang terjadi saat ini justru menandakan tren yang natural dan cukup menyehatkan bagi IHSG untuk menemukan pijakan baru ke depan. Lalu dengan kondisi pasar yang masih cukup kondusif ini, strategi dan pendekatan apa saja yang sekiranya telah Anda siapkan demi dapat memaksimalkan peluang cuan yang telah tersedia di pasar sehingga dapat diraih dengan seoptimal mungkin. Ya, untuk semakin melengkapi referensi Anda dalam menata strategi dan pendekatan tersebut, izinkan kami dari tim IDX Channel membawakan 5 berita terpopuler dan paling diminati di sepanjang Rabu 19 Agustus 2026 oleh pembaca idxchannel.com, termasuk juga Anda, para pembaca setia portal ekonomi, bisnis, dan pasar modal terpercaya IDX Channel. Nah Sobat Investor, berikut ini berita yang pertama. Ekspor batubara Indonesia naik 46,8% ditopang permintaan dari Cina dan harga. Ya, guna membuka program Top 5 edisi malam hari ini, kita masih akan terkait dengan sejumlah perkembangan terkini terkait di berita lingkup nasional, di mana kali ini berkaitan dengan kinerja ekspor batubara Indonesia yang pada Juni 2026 lalu terpantau mengalami lonjakan signifikan. Minat pembaca IDX Channel atas performa positif kinerja ekspor batubara ini rupanya masih cukup besar, yang terlihat dari kembali masuknya berita ini dalam daftar berita terpopuler di IDX Channel dalam 2 hari berturut-turut. Hal ini tentu menunjukkan bahwa traffic keterbacaan atas berita ini masih cukup tinggi hingga menginjak hari kedua pasca diterbitkannya. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, tren positifnya kinerja ekspor komoditas strategis ini terkonfirmasi lewat catatan realisasi ekspor per Juni 2026 lalu yang terpantau melonjak hingga 46,8% dengan ditopang oleh peningkatan permintaan dari Cina serta gelombang kenaikan harga komoditas. Sebagaimana dilaporkan dalam riset Office of Chief Economist Bank Mandiri yang dipublikasikan melalui situs resmi perseroan, disampaikan bahwa volume ekspor batubara Indonesia per Juni 2026 tercatat mencapai 40,1 juta ton atau meningkat 14,7% secara tahunan atau year on year dibanding 34,9 juta ton pada periode yang sama tahun lalu. Sedangkan dari sisi nominal, realisasi ekspor tersebut berhasil membukukan nilai ekspor hingga 3 miliar dolar Amerika Serikat atau melonjak 46,8% secara year on year dibanding realisasi pada Juni 2025 yang tercatat masih sebesar 2 miliar dolar Amerika Serikat. Menurut Bank Mandiri, tren perbaikan kinerja ekspor batubara terutama didorong oleh penguatan harga di tengah dinamika geopolitik global, di mana permintaan dari pasar Cina masih menjadi tujuan ekspor terbesar dengan penguasaan pangsa pasar hingga 41,8% dari total volume ekspor batubara pada Juni 2026. Ini melonjak cukup signifikan dibandingkan realisasi pada Juni 2025, di mana pangsa pasar Cina hanya sebesar 31,7%. Meski memang telah menjadi pasar utama ekspor batubara nasional. Masuk ke berita kedua, subsidi energi tembus 272,9 triliun rupiah dalam RAPBN 2027. Jika sebelumnya kita berbincang terkait ekspor komoditas batubara, kali ini kita akan beranjak menuju pembahasan tentang sektor energi secara lebih luas, di mana pemerintah melaporkan telah menyediakan alokasi anggaran subsidi energi sebesar 272,9 triliun rupiah dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN 2027.
Anggaran tersebut menjadi bagian dari total belanja subsidi yang direncanakan bakal totalnya mencapai 387,9 triliun rupiah di sepanjang tahun depan. Sebagaimana dikutip dari dokumen nota keuangan beserta RAPBN 2027, total belanja subsidi terdiri atas subsidi energi sebesar 272,9 triliun rupiah dan subsidi non-energi yang mencapai 114,9 triliun rupiah. Subsidi energi tersebut mencakup berbagai jenis subsidi, termasuk di dalamnya ada BBM jenis tertentu, kemudian LPG tabung 3 kg, serta listrik, di mana nantinya besaran subsidi energi akan dipengaruhi oleh sejumlah asumsi ekonomi makro. Antara lain, harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Price alias ICP, dan juga nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Selain itu, besaran subsidi juga dipengaruhi oleh volume penyaluran BBM tertentu dan LPG 3 kg, kemudian harga acuan produk BBM Mean of Plate Singapura atau MOPS, kemudian juga dipengaruhi oleh harga produk LPG Contract Price Aramco atau CP Aramco, serta pembayaran kekurangan subsidi tahun sebelumnya. Berikutnya kita beranjak ke berita ketiga. MDIA masuk daftar HSC, sahamnya melejit 300% dalam sebulan. Selanjutnya dari pembahasan terkait ekspor dan subsidi sektor energi, kita akan beralih ke informasi terkini dari kalangan emiten, di mana kabar terbaru datang dari PT Intermedia Capital Tbk atau MDIA yang sahamnya baru saja dimasukkan oleh Bursa Efek Indonesia atau BEI ke dalam daftar emiten dengan kepemilikan saham terkonsentrasi tinggi atau High Shareholding Concentration alias HSC. Masuknya MDIA ini semakin menambah panjang daftar saham-saham HSC, di mana sebelumnya BEI telah menyematkan status serupa terhadap sejumlah saham seperti PT Sarana Sentral Bajatama atau Baja, kemudian PT Bukit Darmo Properti Tbk atau BKDP, dan juga PT Asia Sejahtera Mina atau AGAR. Dalam pernyataan resminya, pihak Bursa Efek Indonesia menyatakan bahwa kajian yang telah dilakukan bersama dengan Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI dengan menggunakan metodologi HSC, ditemukan bahwa 94,13% saham MDIA secara agregat dimiliki oleh pemegang saham tertentu, baik dalam bentuk warkat maupun non-warkat. Meski demikian, BEI juga menyatakan bahwa pengumuman atas status MDIA sebagai saham dalam daftar HSC ini tidak serta-merta menunjukkan adanya pelanggaran terhadap perundang-undangan yang berlaku di industri pasar modal nasional. Berikutnya kita masuk ke berita keempat. Asing gencar borong saham TINS, simak prospek dan targetnya. Masih di seputar kabar terkini dari kalangan emiten, di mana kali ini kita akan membahas terkait laris manisnya saham PT Timah Tbk atau TINS dalam beberapa bulan terakhir, dengan data para pembelinya lebih banyak didominasi dari kalangan investor asing. Tren akumulasi saham TINS tersebut terjadi sejalan dengan prospek bisnis perseroan yang diyakini masih cukup solid di tengah ketatnya pasokan timah global. Sebagaimana didasarkan pada data perdagangan Bursa Efek Indonesia atau BEI, harga saham TIN terpantau mengalami lonjakan akumulatif sebesar 9,52% dalam sebulan terakhir dan mencapai 25,72% secara year to date atau YTD. Sementara dari segi aliran dana, TINS juga terpantau menjadi saham yang paling banyak diborong investor asing dalam periode 1 bulan terakhir, dengan total nilai pembelian bersih atau net foreign buy mencapai 977,72 miliar rupiah di pasar reguler. Sedikit mundur ke belakang lagi, saham TINS juga tercatat sebagai saham yang paling banyak diburu asing dengan nilai net buy sebesar 1,5 triliun rupiah. Penguatan harga saham dan derasnya akumulasi asing tersebut
turut didukung oleh prospek harga timah global yang oleh berbagai pengamat dan pelaku pasar komoditas masih bakal cukup positif dalam beberapa waktu mendatang. Masuk ke berita kelima, saham properti APLN, Kija hingga BSDE tiba-tiba terbang. Simak analisisnya. Nah, terakhir untuk menutup program Top 5 edisi malam hari ini, kita masih akan membahas terkait lonjakan tren harga saham, di mana sebelumnya kita membahas secara spesifik terkait pergerakan saham PT Timah Tbk atau TINS. Kini kita akan beralih pada deretan saham properti yang rupanya juga menunjukkan tren serupa. Sebagaimana dikutip pada data perdagangan Bursa Efek Indonesia pada Rabu 19 Agustus 2026, saham-saham sektor properti dan kawasan industri terpantau mengalami penguatan cukup tajam di tengah tren pelemahan yang justru tengah terjadi pada pergerakan indeks harga saham gabungan atau IHSG. Tren penguatan tersebut terjadi di saat pasar tengah mencermati rencana pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII yang dinilai ini akan menjadi katalis positif bagi kinerja sektor properti nasional. Hal ini sebagaimana juga nampak pada data perdagangan di mana terjadi lonjakan cukup signifikan terhadap indeks sektor properti di mana sejumlah saham penopangnya itu PT Kawasan Industri Jawa BK Tbk atau Kija yang menguat 13,86%. Kemudian disusul oleh PT Agung Podomorolen Tbk atau APLN yang naik 12,41%. Kemudian PT Bumi Serpong Damai atau BSDE yang melambung 9,02%. Deretan saham tersebut diikuti juga oleh Pakuwon Jati atau PWON yang terkerek 6,2% dan digenapi oleh PT Mega Manunggal Properti Tbk atau formasi sebagai formasi 5 besar dengan porsi penguatan yang sama dengan saham Pawon yaitu 6,2%. Ya, demikian Top 5 IDX Channel edisi kali ini. Saya Yanto Kusdiantono pamit undur diri. Semoga segala berita dan informasi yang telah kami sampaikan dapat menjadi gambaran serta tambahan pertimbangan untuk yang membantu Anda, sobat investor sekalian, dalam menata strategi serta menetapkan berbagai keputusan investasi di bursa saham domestik. Nah, dalam hal ini kami juga senantiasa dan tidak henti-hentinya mengingatkan bahwa segala keputusan berinvestasi, baik itu pembelian maupun penjualan saham, sepenuhnya berada di tangan Anda sobat investor. Yang bisa kami sampaikan adalah selalu bijak dalam berinvestasi. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.